Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuriddin waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur dengan kemudahan dan nikmat yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, hamba-hambanya. Semoga kita digolongkan kepada hamba-hamba yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sekian banyak nikmat tersebut, nikmat kemudahan dan kesempatan untuk kembali kita hadir mengikuti kajian secara langsung kembali pada kesempatan sore ini dalam kajian pembahasan kitab kaidah-kaidah dalam fikih hati bersama guru kita Ustadz Deni Saputra LCM Hafidhullah Ta'ala, yang kita terhubung bersama Ustadz langsung dari kediaman Ustadz dari kota Madinah, Saudi Arabia. Semoga kebersamaan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan dari setiap ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan menjadi ilmu yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terlebih kepada keluarga beliau, sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Ikhwatal Islam, alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz melalui WhatsApp. Dan kita sapa Ustaz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Kaifa halak Ustaz? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Barakallah fiik. Wafiq, barakallah. Jazakallah khairan telah menyempatkan waktunya secara hari ini Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ikhwatal Islam rahimanirkumullah, untuk pembahasan hari ini kita memasuki kaidah ke-10 tentang kekerasan hati adalah hukuman paling berat dan musibah terbesar. Kekerasan hati adalah hukuman paling berat dan musibah terbesar. Dan setelah pembahasan nanti kita sediakan juga untuk tanya jawab. Bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya, atau dapat telepon kami di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Kajian ini juga kami siarkan melalui streaming Facebook, Instagram, dan media-media lainnya. Untuk nomor yang bisa berhubungan tadi juga telah kami lampirkan di layar monitor kita masing-masing. Kita langsung silakan kepada Ustaz. Fala tafadhal maskura wajura. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar radio Hidayah dimanapun antum dan antuna berada, yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur atas segala rahmat, nikmat, kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala selalu anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan buat Nabi kita tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salawat yang selalu kita ucapkan. Semoga ini bisa menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita lanjutkan kajian kita seperti biasanya di setiap Kamis, mempelajari kaidah-kaidah berkaitan dengan hati. Dan pertemuan kali ini kita memasuki kaidah yang terakhir, yaitu kaidah ke-10. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, Al-Qa'idatul 'Ashirah, Qaswatul qalbi a'zamu uqubah wa akbar musibah. Kaidah yang ke-10, kekerasan hati merupakan hukuman yang paling berat, wa akbaru musibah, dan musibah yang sangat besar.
kekerasan hati adalah hukuman yang paling berat dan musibah yang terbesar. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kekerasan hati merupakan hukuman dan musibah yang paling besar bagi seorang muslim. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berkata, "Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalb." Tidaklah seorang hamba dihukum dengan suatu hukuman yang paling besar daripada hukuman, yaitu berupa hati yang keras. Ma dhuriba 'abdun bi'uqubatin a'zamu min qaswatil qalb. Tidaklah seseorang dihukum dengan hukuman yang paling besar. Tidak ada yang melebihi hukuman yang paling besar daripada kerasnya hati. Hudzaifah Al-Mar'ashi rahimahullahu ta'ala juga pernah berkata, "Ma usiba ahadun bimusibatin a'zamu min qasawatil qalbih." Yang hampir sama dengan apa yang dikatakan oleh Malik bin Dinar. Tidaklah seorang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada kerasnya hati. Dan musibah ini, musibah kerasnya hati, akan semakin besar, semakin parah lagi jika seseorang tidak lagi merasakan bahwasanya hatinya sudah keras. Dia tidak merasakan, dia tidak sadar bahwasanya hati dia sudah keras, dan ini musibah di atas musibah. Allahul musta'an. Allah Subhanahu wa taala mencela dalam Al-Qur'an Al-Karim, Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hatinya keras dalam banyak ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah." Kemudian hati kalian menjadi keras setelahnya, fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Dia seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Dalam ayat lain dalam surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl wa tala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum." Belum tibakah waktunya, kata Allah Subhanahu wa taala, belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mematuhi, mengikuti kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala telah turunkan. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Mereka melalui masa yang sangat panjang. Faqasat qulubuhum. Maka hati-hati mereka menjadi keras. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang hatinya keras. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, "Fawailun lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin." Dan celakalah, wail bagi orang-orang yang hati-hati mereka keras dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, ulaika fi dhalalin mubin. Mereka itulah orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata. Hati yang keras, hati yang tidak lagi ada padanya kasih sayang, hati yang tidak lagi ada padanya kekhusyuan, hati yang keras, hati yang kering, hati yang tandus, hati yang keras, hati yang kasar, hati yang tidak lagi mau menerima yang hak, kebenaran, hati yang tidak lagi terpengaruh dengan
nasihat-nasihat yang disampaikan kepadanya. Hati yang tidak lagi bisa mendapatkan manfaat dari sebuah ilmu. Maka hati ini adalah hati bagaikan tanah yang tandus. Ya, apabila tanah tersebut disiram dengan air atau ditanami bijian-bijian, maka tanaman atau bijian-bijian tersebut tidak akan tumbuh. Air yang disiramkan pun tidak ada gunanya karena dia sudah tandus, keras. Ada sebuah athar yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm wa Fadlih, sebagian menisbatkan ini kepada Ibnu Aisyah, ya. Idza qasal qalbu lam tanfa'hu mau'izatun kal ardi in sabakhat lam yahiha al mataru. Apabila hati sudah keras, maka tidak akan lagi bermanfaat baginya nasihat, mau'izah. Kal ardi, seperti tanah yang tandus. In sabakhat lam yahiya al ard. Ya, meskipun dia disirami, ya, maka tidak akan bisa membuat tanah tersebut subur. Air yang disiramkan atau air hujan yang turun menyiraminya tidak akan bisa menjadikan tanah tersebut menjadi subur. Seperti ini, ya, hati yang keras. Ketika hati seorang hamba sudah keras, maka air matanya pun akan kering. Susah baginya untuk menangis. Susah baginya untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila hati seorang hamba keras, maka raganya pun akan bermalas-malasan untuk melakukan ketaatan. Berat baginya untuk melakukan ketaatan, berat untuknya untuk melakukan salat, berat baginya untuk berbuat baik, berat untuknya bersedekah. Maka hati yang keras, ma'asyarul muslimin, adalah hati yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malik ibn Dinar rahimahullahu ta'ala pernah berkata, ya, arba'un min alami asyaqawah, 4 dari tanda bahwasanya seseorang sudah celaka. Ya, tanda bahwasanya seseorang sudah celaka. Qaswatul qalb, yang pertama kata beliau, ketika dia hatinya sudah keras. Wajumudul ain, ya, tidak lagi bisa menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika didengarkan tentang neraka, ketika didengarkan tentang azab, dia tidak lagi tersentuh. Ketika, ya, dia melakukan dosa dan maksiat, dia tidak lagi bisa menangis, menyesali apa yang sudah dia lakukan. Wa tulul amal. Kemudian yang ketiga, memiliki angan-angan yang panjang. Wal hirsu 'ala dunya. Yang keempat kata beliau, orang yang rakus serta tamak terhadap dunia. Yang terpenting baginya adalah mengumpulkan dunia. Seakan-akan dia akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, pendengar dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh hafizahullah taala, wa asbabu qaswatil qalbi katsirah. Dan sebab-sebab yang menjadikan hati seorang hamba keras sangat banyak. Ya. Di antara sebab-sebab yang menjadikan hati seorang hamba menjadi keras, di antaranya adalah naqdul ahdi ma'allah, melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah." Maka karena mereka melanggar perjanjian, ya, perjanjian yang mereka langgar, la'annahum, maka kami melaknat mereka. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati-hati mereka menjadi keras. Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu ta'ala berkata, "Ya man yajidu fi qalbihi qaswah, ihdhar an takuna naqadta ahdan, fa inna Allah yaqul, fa bima naqdihim mitsaqahum."
Kata Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullahu taala, wahai orang-orang yang mendapatkan, yang merasakan bahwasanya hatinya sudah keras, ihzar, maka hati-hati. Antakuna naqatta ahdah, bisa jadi engkau telah melanggar janji Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabima naqdihim mitsaqahum." Itu ayat yang kita bacakan tadi. Ini di antara sebab yang pertama. Ya, yang menjadikan hati semakin keras, melanggar janji dengan Allah Subhanahu wa taala, batasan-batasan Allah dilanggar. Ya, ketika kita meyakini, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika kita telah tahu batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, kemudian kita langgar tanpa kita pedulikan, maka ini salah satu di antara penyebab hati keras. Yang kedua, di antara penyebab hati keras, kathratul kalami waddahik. Ya, banyak berkata, ya, banyak bicara dan banyak tertawa. Ini juga di antara penyebab yang bisa menyebabkan hati menjadi keras. Banyak berbicara dan banyak tertawa. Al-Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dalam sunannya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tukthirud dhahik, fa inna kathratad dhahiki tumitul qalb." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan banyak tertawa. Karena sesungguhnya banyak tertawa bisa menjadikan hati mati. Nah, ini penyebab yang kedua. Kemudian yang ketiga, kathratul akli, ya, kathratul akal. La siyama in kana min asy-syubuhati awil haram. Ya. Penyebab yang ketiga, banyak makan. Apalagi yang dimakan tersebut adalah makanan-makanan yang syubhat atau bahkan makanan yang haram. Maka ini juga bisa menjadi penyebab matinya hati seorang hamba. Banyak makan. Ya. Banyak makan, kerjaannya makan. Apalagi yang dimakan tersebut adalah makanan-makanan yang syubhat atau makanan-makanan yang haram. Bishr ibn Harith rahimahullahu taala berkata, "Khaslatani tuqassiyanil qalba, kathratul kalami wa kathratul akl." Ya, dua kebiasaan yang bisa menjadikan hati keras. Kathratul kalami, yang pertama banyak berbicara. Wa kathratul akal, dan banyak makan. Ibnu Qayyim, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala juga pernah berkata, qaswatul qalbi min arba'ati asya' idza jawazat qadra al-hajah. Kamu wal mukhalatah. Kerasnya hati itu biasanya penyebabnya 4 perkara. Ya, apabila ini dilakukan melampaui batas, ya, maka dia bisa menjadikan hati seorang hamba keras. 4 perkara apabila dia melampaui batas, ya, melampaui hajat yang dibutuhkan. Yang pertama, al-akal, ya, banyak makan. Ya. Makan bukan lagi untuk kebutuhan, ya, agar dia bisa beraktivitas, agar dia bisa bertenaga untuk beraktivitas, bekerja, untuk beribadah. Wan naum, yang kedua adalah banyak tidur, berlebihan dalam tidur. Wal kalam, yang ketiga banyak berbicara. Wal mukhalatah, dan terlalu waktunya habis untuk bergaul, ya, tidak memiliki waktu untuk menyendiri, untuk muhasabah, introspeksi diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Ibnu Qayyim rahimahullahu taala di antara penyebab hati menjadi keras. Kemudian di antara, ya, penyebab hati menjadi keras, bahkan ini penyebab yang paling besar, ya, penyebab yang paling bisa menjadikan hati seorang hamba menjadi keras, kata Syekh Hafizahullah taala, az-dzunub, yaitu dosa-dosa. Dosa, ya, yang dilakukan oleh seorang hamba, kemudian dia tidak segera bertaubat dari dosa tersebut, maka ini penyebab utama, bahkan ini menjadikan penyebab utama, kata Syekh Hafizahullah taala, menjadi penyebab utama matinya hati seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, bahkan apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati-hati mereka.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda, fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu, wa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbah, wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda," sesungguhnya seorang hamba apabila dia salah melakukan sebuah dosa, maka tergoreslah dalam hatinya noda hitam. Ya, nuqtatun sauda, noda hitam. Fa idza huwa naza', apabila dia berlepas diri dari kesalahan tersebut, bertaubat dari kesalahan tersebut, beristighfar, ya, meninggalkan dosa tersebut, kemudian dia istighfar dan taubat, suqila qalbuh, maka hatinya kembali menjadi bersih. Wa in 'ada zida fiha ta'lu qalbah. Apabila dia ketika dia melakukan dosa kemudian dia kembali melakukan dosa tersebut, maka noda hitam tersebut akan bertambah di hatinya, hatta ta'lu qalbah, sampai noda-noda tadi menutupi hatinya. Wa huwa ran, ini yang dinamakan dengan ran yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Ya, bahkan apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati-hati mereka, apa yang mereka lakukan, dosa yang mereka lakukan, menutupi hati-hati mereka. Ini penyebab yang utama atau penyebab yang paling besar yang menjadikan hati seorang hamba mati, yaitu dosa. Sebagian salaf rahimahumullahu ta'ala berkata, al-qalbu idza qallat khatayahu asra'at dam'atuhu. Hati kalau dia sedikit dosanya, ya, maka air mata sangat mudah untuk menetes. Ketika dia mendengarkan ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan, ketika dia mendengarkan neraka, mendengarkan kisah-kisah kaum terdahulu, ya, ketika dia melihat musibah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala timpakan musibah kepada mereka, maka dia mudah untuk meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak, dalam syairnya yang masyhur, ya, yang semakna dengan ini juga pernah berkata, "Ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa yurithuka adh-dhulla idmanuha wa tarku adh-dhunubi hayatul qulubi wa khairun li nafsika isyanuha." Kata Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala, aku melihat dosa-dosa, ya, tumitul qulub, mematikan hati-hati. Wa yurithika dhulla idmanuha, dan kecanduan terus-menerus melakukan dosa tersebut akan menyebabkan engkau menjadi hina. Wa tarku dzunubi hayatul qulub, dan meninggalkan dosa-dosa itu merupakan kehidupan bagi hati. Wa khairun li nafsika isyanuha, dan itu baik untuk dirimu ketika engkau meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya, ini diantara penyebab-penyebab kerasnya yang menjadikan keras hati kita. Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa amma muzilatul qaswati fa muta'addidatun aidha. Ya, kemudian adapun obat yang bisa menghilangkan kerasnya hati, ya, bisa menyembuhkan kerasnya hati juga banyak. Di antaranya yang bisa melunakkan hati, ya, melunakkan hati, mengobati hati yang keras, di antaranya adalah kathratu dzikrillah. Itu banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang tidak hanya di lisan, tapi zikir juga, ya, lisan berzikir tapi hati juga hadir, ya, zikir, ya, lisan yang zikir dengan hati yang ikut hadir. Maka tidak ada obat yang lebih mujarrab dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, obat yang bisa mengobati hati yang keras daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa melelehkan atau melembutkan hati seorang hamba yang keras
seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Shalih hafizahullah taala menjadikan ini ya obat yang pertama yang bisa melembutkan hati, mengobati hati yang keras, kathratu dzikrillah, yaitu sering dan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang laki-laki, seseorang pernah datang kepada Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in rahimahullahu taala, dan dia berkata, "Ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id," ya, kunyah dari Al-Hasan Al-Basri, "Ashku ilaika qaswata qalbi." Aku ingin mengadu kepadamu tentang kerasnya hatiku. Qala, kemudian Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala berkata, "Adzibhu bidzikir." Lembutkan hatimu tersebut, obati dia dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mendengar dimulakan Allah Subhanahu wa taala, hati kita ketika dia lalai, maka dia akan keras. Ketika dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan keras. Maka apabila dia kembali dari kelalaian tersebut dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati tersebut akan kembali lembut. Ya, kembali lembut. Sebagaimana timah ya, ketika dibakar dia akan meleleh. Sebagian para ulama rahimahullahu taala pernah berkata, "Lam najid syai'an araqqu lihadhihi al-qulub wala ashad istijlaban lil haqqi min qira'ati al-Qur'an liman tadabbarahu." Sebagian ulama berkata, kami tidak mendapatkan sesuatu ya obat yang bisa menjadikan hati seorang hamba lembut ya dan mudah untuk menerima kebenaran daripada membaca Al-Qur'an bagi orang yang membacanya dengan tadabbur. Ya, ini juga di antara obat. Ya, di antara obat ya, di antara zikir ya yang bisa melembutkan hati yaitu dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ya, dengan berusaha untuk memahami dan mentadabburi Al-Qur'an tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang ya bahwasanya hati-hati yang keras akan menjadi lembut ketika dia zikir dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Dan orang-orang yang beriman dan hati mereka lembut dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bukankah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati-hati menjadi lembut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Az-Zumar, "Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha, mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah." Allah menurunkan ahsanul hadith, perkataan yang paling baik, yaitu Al-Qur'an. Kitaban mutasyabiha, ya, kitab yang serupa ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka mengingat kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini obat yang pertama ya, penghilang kekerasan hati yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara obat ya yang bisa mengobati hati yang keras, yang kedua adalah ihsanu ilal yatama wal masakin. Berbuat baik kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang miskin. Berbuat baik kepada anak-anak yatim ya dan berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Seseorang pernah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kerasnya hatinya. Ya, seorang sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan tentang kerasnya hatinya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "In ahbabta an yalina qalbuka famsah ra'sal yatimi wa at'imil miskin." Apabila engkau mau agar hatimu menjadi lembut,
famsah ra'sal yatimi wa at'imil miskin. Maka usaplah kepala anak-anak yatim dan beri makanlah orang-orang yang miskin. Pernah juga seseorang datang kepada Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala, ya. Dia berkata kepada Imam Ahmad, "Kaifa yariqqu qalbi?" Bagaimana agar hatiku menjadi lembut? Qala, Imam Ahmad berkata, "Udkhulil maqbarah wamsah ra'sal yatim." Masuk ke kuburan, ziarahi kuburan dan usaplah kepala anak yatim. Ya, ini obat yang kedua, ya. Penghilang kekerasan, keras hati, ya. Obat dari keras hati yang kedua. Yang ketiga adalah kasratu dzikril maut. Ya, banyak mengingat kematian. Banyak mengingat kematian. Banyak sering mengingat kematian. Ya. Bahwasanya kita hidup di dunia ini bukan untuk selamanya. Ya. Berapapun umur yang kita dapatkan, yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka ujung-ujungnya bahwasanya kita juga akan mati. Maka ini juga salah satu penyebab, ya, yang bisa mengobati, melembutkan hati seorang hamba. Banyak para salaf, ya, para ulama, para salaf seperti Sa'id ibn Jubair, Rabi' ibn Abi Rashid, ya, mereka berkata, "Law faraqa dzikrul mauti qulubana sa'atan la fasadat qulubuna." Apabila mengingat kematian, ya, apabila hati kita ini tidak pernah mengingat kematian sesaat saja, ya, dia lupa untuk mengingat kematian sesaat saja, la fasadat qulubuna, maka hati kita akan rusak. Maka hati kita akan rusak. Kemudian yang seterusnya, ya, obat yang bisa mengobati hati yang keras, yang selanjutnya adalah ziyaratul quburi bitafakkuri fi hali ahliha wa masirihim. Ziarah kubur, ya, dengan memikirkan tentang keadaan penduduk kuburan tersebut dan memikirkan akhir dari tempat mereka nanti kelak di akhirat. Ini juga bisa menjadikan hati seorang hamba menjadi lembut. Ziarah kubur dan memikirkan bagaimana keadaan orang-orang sekarang yang sudah berada di bawah tanah. Apakah mereka berada dalam kenikmatan atau sebaliknya? Dan ketika nanti mereka akan dibangkitkan, di mana mereka akan ditempatkan? Ketika itu ada dua pilihan, surga atau neraka. Maka ketika seorang hamba, ketika dia menziarahi kuburan, kemudian dia memikirkan tentang hal ini, maka hatinya akan menjadi lembut. Dia akan selalu takut, khawatir terhadap jiwanya. Tidak akan lagi dia berani untuk sombong. Tidak akan lagi dia berani untuk menyombongkan dirinya. Tidak akan lagi dia berani untuk melanggar dan meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan lagi dia berani untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepadanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zurul qubur fa innaha tudzakkirul maut." Datangilah, ziarahilah kuburan-kuburan, maka sesungguhnya dia akan mengingatkan kalian kepada kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Kuntu qad nahaitukum an ziyaratil qubur, thumma badali annaha turiqqul qalba wa tudmi'ul 'aina wa tudzakkirul akhirah." Fazuruha wa la taqulu hujra. Sungguh, sebelumnya aku melarang kalian dari mendatangi atau menziarahi kuburan-kuburan. Tsumma badali, kemudian, ya, tsumma badali annaha turiqqu al-qalb. Kemudian jelas, ya, bagiku bahwasanya ziarah kuburan tersebut bisa melembutkan hati dan membuat air mata menetes, wa tudzakkirul akhirah, dan bisa mengingatkan kepada kematian. Fazuruha, maka ziarahilah kuburan-kuburan tersebut. Wala taqul hujra, dan jagalah ucapan, jangan mengucapkan ucapan yang perkataan-perkataan yang keji. Dan tadi kita telah sebutkan juga asar dari Imam Ahmad rahimahullahu taala ketika beliau ditanya tentang apa yang bisa menyebabkan hati lembut.
kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, udkhulil maqbarah, datangi atau ziarahi kuburan-kuburan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan karunia-Nya kepada kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, terima kasih Ustaz atas penjelasan dari materi yang telah kita ikuti. Khotul Islam para pendengar rahimakumullah, semoga menambah hasanah ilmu kepada kita dan menjadi ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masuk ke sesi kedua. Beberapa menit waktu yang ada kita manfaatkan bertanya jawab bagi kaum muslimin dan muslimat yang bertanya seputar pembahasan atau hal-hal lainnya yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Untuk nomor telepon dapat dihubungi di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544. Silakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat ditanyakan. Kami persilahkan untuk nomor telepon 08117530.000 dan nomor telepon WA di 0811754544. SMS dan WA di 0811754544. Untuk pertanyaan pertama kita coba ajukan di sini. Pertanyaannya di luar tema sepertinya nih Ustaz, tentang pertanyaan berkaitan tentang muamalah. Assalamualaikum Ustaz, ada saudara yang meminjam emas tetapi terhalang jarak tempat tinggal atau beda pulau. Ustaz, ada saudara meminjam emas tapi karena terhalang jarak tempat tinggal beda pulau, boleh tidak emasnya dibantu jual sama si peminjam, nanti toko emas langsung mentransfer uang sejumlah emas yang dipinjam. Dan dapat dipahami Ustaz untuk pertanyaannya? Barakallahu. Anda enggak begitu paham maksudnya ada yang minjam uang. Mungkin yang dimaksud penanya mungkin dia pernah minjam emas kemudian ingin membayar tapi dibatasi dengan jarak mungkin ya. Ya, kurang lebih seperti itu Ustaz. Iya. Wallahu taala alam. Ya, apakah boleh emas tersebut, ya apakah harus dia minjam bentuk emas kemudian dikembalikan ke emas, ya berarti emasnya dikirim atau bisa dibayar dengan harga dari emas, ya. Wallahu taala alam. Yang jelas, ya kita nggak bisa juga menangkap secara ini, ya tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu yang dimaksud. Apabila utang seperti ini, ya emas atau yang lainnya, ya satu emas misalnya dipinjam 2 tahun yang lalu kemudian ingin dibayar sekarang, ya tentu harganya sudah berubah, ya. Apabila ingin membayarnya, menggantinya, maka sesuaikan ya dengan berapa kadar emas tersebut, ya itu yang menjadi hutangnya. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan ikhwatal Islam para pendengar Allah, untuk pertanyaan dari telepon barangkali kita coba dahulukan. Untuk nomor telepon di 08117530.000 atau nomor telepon WA di 0811754544 dipersilakan. Baik, untuk pertanyaan dari SMS dan WA juga dapat dilayangkan melalui nomor 081175454444. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari SMS di sini pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Yang saya pahami, tidak boleh sembarangan dalam bab takfir atau mengkafirkan seorang. Yang saya ketahui, yang boleh menetapkan orang itu telah jatuh kepada kekafiran adalah ulama. Ulama yang seperti apa Ustaz? Apakah ada kriteria ulama
adakah kriteria khusus eh, eh, yang dapat memberikan atau menetapkan seorang itu jatuh kepada kafiran? Barakallahu fiik. Nah, barakallahu fiik. Mentain atau memvonis seseorang kufur atau memvonis seseorang di neraka kalau dia sudah meninggal atau mengatakan dia di surga, maka ini tidak boleh, ya, tidak boleh dilakukan oleh seorang hamba, ya, mengatakan seorang telah kufur atau dia kafir keluar dari Islam, maka ini tidak boleh seseorang bermudah-mudah dalam masalah ini. Kenapa? Karena ketika ini tidak ada, ya, ini tidak ada pada saudaranya, maka bisa kembali kepada dirinya, bisa kembali kepada dirinya. Makanya para ulama menjelaskan, ya, yang bisa menghukumi, ya, kapan seseorang keluar dari Islam itu adalah para ulama ar-rabbaniyin, ya. Siapa mereka? Kenapa dikatakan para ulama? Karena ada syarat-syaratnya, ya, karena ada syarat-syaratnya. Harus ada iqamatul hujjah, ya, sudah sampai kepada dia hujjah, kemudian dia benar-benar tidak ada syubhat yang mengganggu pikirannya, ya, banyak syarat-syaratnya. Makanya tidak boleh seseorang bermudah-mudahan, ya, untuk menghukumi seseorang keluar dari Islam, untuk mengatakan seseorang kafir, ya. Karena apabila ini tidak benar, ya, apa yang dia ucapkan, maka bisa kembali perkataan dia tersebut bisa kembali kepada dirinya, ya, kepada dirinya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawabannya. Semoga yang bertanya juga dapat mendengarkan dengan jelas. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz di telepon. Mungkin untuk pertanyaan dari SMS dan WA tidak aja. Atau dari telepon barangkali ingin bertanya langsung dari 0811-7530.000 atau nomor telepon WA di 811-7545-444. Dipersilakan. Baik, sepertinya tidak ada Ustadz pertanyaan, mungkin kita cukupkan Ustadz. Mungkin ada tambahan Ustadz sebagai akhir dari kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Silakan Ustadz. Nah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan Abu Ibrahim dan teman-teman kru hidayah, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, melakukan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ya, pertemuan ini adalah pertemuan terakhir dalam kaidah-kaidah seputar hati yang ditulis, ya, karya kecil yang ditulis oleh guru kita Syekh Saleh bin Abdul Aziz Sindir hafizahullah taala. Mudah-mudahan ini bisa menambah ilmu kita, ya. Kita selalu berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah kepada kita sampai kita meninggalkan dunia ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma slul sakhimata qulubina waj'alna laka mukhbitina awwahina munibin wa na'udzubika Allahumma min qaswati al-qalbi wa dhiqis sadr. Ya Allah, lembutkanlah hati-hati kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang selalu tunduk dan patuh dan selalu kembali kepadamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari hati yang keras dan dada yang sempit. Allahumma habib ilainal imana wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minar rasyidin. Ya Allah, jadikanlah kami selalu mencintai keimanan dan hiasilah hati kami dengan iman, dan jadikanlah mungkin benci kepada kekufuran, kepada kefasikan dan kemaksiatan, dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang selalu mendapatkan petunjuk. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik, wasrifha ila ta'atik, wamla'ha nura. Ya Allah, Zat yang membolak-balikkan hati, maka teguhkan dan tetapkanlah hati kami selalu berada di atas agamamu, dan palingkanlah ia untuk selalu melakukan ketaatan kepadamu, dan penuhlah hatimu dengan cahayamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah engkau palingkan hati-hati kami setelah engkau berikan hidayah kepadanya. Wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, dan berilah kami rahmat. Berilah kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya engkau Rabb yang maha pemberi kasih sayang. Mudah-mudahan apa kita sampaikan, apa yang kita pelajari selama ini bisa menambahkan ilmu untuk kita, bisa kita amalkan. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan urusan kita, memberikan taufik kepada kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallama tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Kembali kami ucapkan kepada guru kita Ustaz Denny Syahputra LCMA Filullah Ta'ala. Dari pembahasan yang telah kita dengarkan bersama ikhwatal Islam, semoga menjadi ilmu yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, para pendengar rahimani rahimakumullah, kita akan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan pembahasan selanjutnya insyaallah taala. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Nah, nanti kita cari lagi. Kita cari lagi yang pendek juga nanti. Ya, barakallahu fiik. Selamat. فهل يتدبر المؤمنون هذا القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. أجل إنه منهج سار عليه المؤمنون الأولون. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Dari Milancang Kuning Udara